Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga akibat remblong, sebuah bus terlibat tabrakan beruntun dengan truk bermuatan gula dan mobil di Malang, Jawa Timur. Akibatnya seorang penumpang mobil tewas dan 4 lainnya luka-luka. Bus tentrem, truk bermuatan gula, serta sebuah mobil terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Songsong Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 kendaraan ini rusak berat. Tabrakan terjadi setelah bus melaju dari arah Surabaya ke Malang lantaran diduga mengalami remblong. Sopir bus hilang kendali hingga bus menabrak minibus yang melintas di depannya. Sopir bus membanting setir ke arah kanan, namun malah menabrak truk gandeng bermuatan gula. Akibatnya seorang penumpang mobil tewas, 4 lainnya luka-luka. Dari arah Surabaya juga mobil ini jenis putih ini Avanza dari juga arah Surabaya untuk tangki dari arah Malang. Jadi bisnya mungkin remblong, mengalami remblong, lanjut banting setir. Jadi juga kena mobil ini dulu, lanjut kena tangki, mobilnya yang ini kena bannya tangki. Penumpang bis itu sempat bicara bisnya ngeblong. Terus dari arah mana tadi Pak? Bisnya dari arah Surabaya ke Malang. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hanya karena kesal sang istri meminta uang belanja, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Jasad istri dikubur di bawah tempat tidur di dalam rumahnya. Ironis, pembunuhan terungkap setelah 40 hari sang istri dikabarkan menghilang. Polisi dibantu warga berupaya membongkar gundukan tanah di bawah tempat tidur di kamar rumah milik Mustafa di Desa Bango 2, Indramayu, Jawa Barat. Mengejutkan, dari dalam gundukan tanah ditemukan jasad Junah, wanita 65 tahun, istri Mustafa. Ironis, korban ternyata tewas dibunuh oleh suaminya sendiri dan jasadnya dikubur di bawah tempat tidur agar tidak terlacak. Pembunuhan ini terungkap setelah korban dikabarkan hilang sejak 40 hari lalu. Berawal dari kecurigaan warga setelah mencium bau tak sedap dari rumah korban. Dugaan sementara pembunuhan terjadi setelah keduanya cekcok karena korban meminta uang belanja kepada pelaku yang saat itu mengaku tidak memiliki uang. Karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang. Yang dicekik, pingsan. Setelah pingsan, dia tinggal 3 hari oleh pelaku atau suaminya. Begitu balik ke rumah, didapatin korban sudah membusuk. Pelaku masih diperiksa di Mapores Indramayu. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Losarang Indramayu untuk diotopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tega membunuh bibi dan sepupunya hingga nyawa sang bibi tak bisa diselamatkan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku sempat menyekap orang tuanya dalam kamar mandi. Polisi bersama warga berupaya mendobrak rumah pelaku penikaman kerabatnya sendiri di Kampung Babakan Pendey, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat penikaman ini, sang sepupu dari pelaku diketahui meninggal dunia saat berada di rumah sakit. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis, pelaku diketahui menyekap orang tuanya di kamar mandi. Menghindari amuk warga, pelaku langsung dievakuasi ke Mapolresta Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Warga menyebut kejadian penikaman terjadi sangat cepat saat pelaku yang berada di depan rumah korban tiba-tiba masuk ke rumahnya sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku mengaku menikam bibinya setelah mendengar bisikan gaib, sementara sepupunya ikut menjadi korban karena melawan dan menghalanginya. Polisi akan mendatangkan ahli jiwa untuk memeriksa pelaku. Jadi saat itu juga masyarakat tadi malam langsung mengamankan yang bersangkutan karena memang dugaan sementara informasi ada masyarakat ini anak si pelaku ini
diduga ya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Namun demikian nanti pihak medis yang akan menjelaskan hal tersebut nanti hasil pemeriksaan kita. Polisi telah mengamankan pelaku bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk pemeriksaan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asip Joharyono, iNews melaporkan. Aksi pencurian handphone yang dilakukan seorang wanita muda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku mengincar handphone di toko dan warung makan saat pemiliknya sibuk melayani pembeli. Wanita muda ini berpura-pura merapikan rambut sebelum beraksi mencuri handphone di warung makan kawasan Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi sama juga dilakukan wanita muda ini di warung makan lainnya. Saat pemilik warung meminta duduk, pelaku memilih berdiri demi mendapatkan barang incarannya. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor. Diduga pelaku kerap beraksi di sejumlah tempat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setiap beraksi, pelaku mengincar pemilik maupun pelayan toko yang sedang sibuk melayani pelanggan. Terus dia pulang, kata aku ini udah jadi, dia ya udah bentar lagi ngambil katanya. Udah dibawa HP-nya. Yang bilang kalau itu orang itu mau udah biasa nyuri. Oh, udah sering gitu ya? Itu Cipes, Sukun, Cibarusa. Mungkin dia di sana udah sangat terkenal kali, makanya pindah ke sini ke Tunggu. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Selain itu, korban juga memposting ke media sosial. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian motor terjadi di pemukiman penduduk di Gang Johar Baru, Jakarta Pusat. Motor digasak saat terparkir di dalam gang. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di gang pemukiman warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi seorang diri saat dini hari dan lokasi gang sepi. Dalam waktu singkat, pelaku merusak stang motor dengan kunci letter T, lalu kabur. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak berangkat kerja di pagi hari. Ada motor lain selain motor Mbak? Banyak berderet, di sini berderet motor itu. Cuman yang diambil motor saya, kayaknya emang udah diincar. Korban berharap pelaku segera ditangkap karena kasus pencurian motor di kawasan ini kerap terjadi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku begal bersenjata tajam. Pelaku beraksi di warung kopi di Taman Sari, Jakarta Barat, menggasak 3 handphone milik penjaga warung dan pengunjung. Rekaman video aksi begal ini sempat viral di media sosial. Petugas Satreskrim Polsek Taman Sari meringkus 1 dari 5 pelaku kawanan begal bersenjata tajam di tempat kosnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku berinisial RS tak berkutik saat digerebek petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan senjata tajam yang digunakan pelaku dan disembunyikannya di belakang lemari. Itu bukan. Ini benar. Aksi kawanan pelaku ini sebelumnya terekam kamera CCTV di salah satu warung kopi di Jalan Talib Raya, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Dengan senjata tajam, pelaku berhasil menggasak 3 unit handphone milik penjaga warung dan pengunjung. Rekaman video aksi kawanan pelaku ini sempat viral di media sosial. Bersama barang bukti, RS digelandang ke Polsek Taman Sari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu tersangka curas, dia rampas HP, ditodongkan celurit. Itu kita juga dapat info dari masyarakat melalui media sosial. Kita sudah amankan, untuk sementara kita mau kembangkan karena informasinya tersangkanya 5, makanya ini kita dalami terlebih dulu untuk mengungkap tersangka lainnya. Berarti ini yang viral Pak ya? Yang viral. Yang di warung kopi itu? Iya, yang di warung kopi. Polisi masih memburu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Tersangka ini bakal dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 2 siswi SD tenggelam di kolam limbah pabrik kelapa sawit di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua korban tenggelam saat sedang bermain. Tangis histeris terjadi saat 2 bocah siswi SD ditemukan tewas tenggelam di kolam limbah sebuah pabrik sawit di Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua korban tenggelam saat bermain di sekitar kolam bersama teman-temannya. Kedua korban masuk ke kolam untuk berenang, namun naas keduanya ternyata tak bisa berenang hingga tenggelam di kolam sedalam 5 meter. Teman-teman korban berusaha meminta tolong pada warga, namun korban didapati sudah tak bernyawa. Keluarga terpukul dengan kejadian ini karena jarak kolam dengan rumah korban hanya 15 meter. Kita minta tolong. Ya minta tolong, setelah itu aku lari. Ya lari sampai ke waduk itu udah nggak nampak lagi. Pasca kejadian, keluarga berharap agar pihak perusahaan memberi pagar pembatas di sekitar kolam. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 8 tahun hilang sejak 3 bulan lalu. Korban terakhir kali pamit pergi bersama pamannya. Ibu korban menangis histeris menilai ada kejanggalan, menduga korban tewas dibunuh. Samaria Vega terus menangisi anak kandungnya yang sudah 3 bulan hilang di Nias Utara, Sumatera Utara. Keluarga dan tetangga Samaria setiap hari datang menjenguk dan menghibur. Bocah perempuan 8 tahun ini hilang setelah diajak oleh pamannya SZ ke pondok di tepi sungai untuk bermain. Namun saat malam hari sang paman pulang dan menyebut terpaksa meninggalkan korban karena situasi di tepi pondok banjir. Sementara ia menyelamatkan bocah lain di perkebunan. Keluarga menilai ada kejanggalan dari penjelasan dan perilaku SZ. Pada saat itu hanya setinggi lutut, ya, sehingga perempuan pun atau menantunya itu bisa melewati sungai itu. Oleh karena itu makanya timbul praduga, ini ya, timbul dugaan. Kalau memang yang hanyut kenapa tidak ditemukan? Berarti dugaan kami di sini adalah jangan-jangan anak itu telah dibunuh. Ya. Sampai saat ini fisik daripada si korban masih belum ada kita temukan dan saksi-saksi di tempat kejadian perkara sangat minim. Sehingga kita perlu melakukan pengembangan untuk mendapatkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang lebih akurat. Karena sampai sekarang dengan tidak ditemukannya daripada si korban anak hilang ini, kita masih belum bisa memastikan apa yang terjadi terhadap anak tersebut. Polisi masih memeriksa 4 orang saksi yang diduga mengetahui keberadaan korban terakhir kali. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Waspada aksi jambret di jalan raya. Seorang wanita jadi korban penjambretan handphone di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.